Shalom, perkenalkan nama saya Safira Christine Loho. Untuk menunjang tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Praktik Lithom, kami diperintahkan untuk membuat khotbah virtual dan dibagikan di channel YouTube kami. Nah, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Itulah yang menjadi pokok perenungan kita pada hari ini. Dan judul perenungan kita pada hari ini ialah jangan sia-siakan waktu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya lanjut dalam renungan, saya mempunyai sebuah cerita. Dalam cerita ini dikisahkan ada seorang anak dan seorang ayah, seorang pembuat jam. Anaknya ini mengajak ayahnya untuk pergi liburan, tapi ayahnya menolak dan berjanji akan menggantikan liburannya dengan jam yang terbaik hasil buatan tangan ayahnya. Nah, sejak saat itu si ayah sibuk bekerja siang dan malam dalam bengkelnya. Dia tidak lagi peduli dengan anaknya yang sudah bertumbuh besar, tidak peduli dengan prestasi yang diraih anaknya, tidak peduli dengan waktu anaknya kehilangan ibu, dan tidak peduli sampai anaknya menikah dan memiliki anak. Dan hingga pada suatu ketika, jam yang dibuat ayahnya untuk anaknya itu pun selesai. Namun, ketika si ayah ingin memberikan jam tersebut kepada anaknya, sangat kaget dan heranlah dia ketika melihat anaknya sudah bertumbuh dewasa dan menua. Anaknya bukan anak kecil lagi yang ia kenal dulu. Nah, si ayah begitu menyesal. Namun ternyata semua yang ia pikirkan tadi, dari pembuatan jam sampai ia memberikan jam itu, hanyalah mimpi. Ketika bangun, ia ternyata masih mendapati anaknya masih kecil. Kemudian ia merangkul anaknya. Ia belajar dari kesalahan dari mimpinya itu. Cuplikan film ini kemudian ditutup dengan kata dan tulisan, untuk yang berarti, berikan yang paling berarti. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan yang kita dapatkan dari cuplikan film ini? Film ini mengingatkan kita untuk memikirkan kehidupan seperti apa yang harus kita kejar supaya tidak sia-sia. Banyak orang yang begitu mengejar ambisinya sehingga ia melewati hal-hal yang penting seperti keluarga, pergaulan, bahkan saudara-saudaranya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya hidup seperti apa yang harus kita kejar sebagai orang Kristen? Sebenarnya hidup yang bagaimana yang patut kita teladani sebagai anak-anak Tuhan? Sesungguhnya banyak teladan kehidupan yang ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku, mimpi-mimpi pun terus ditawarkan oleh dunia ini. Kemajuan dunia seolah membuat manusia bisa menjalani hidup tanpa batas. Seperti pergi keliling dunia sambil menulis blog, menjadi YouTuber dengan follower jutaan orang, atau cita-cita yang sederhana, menjadi orang terkenal, dibanggakan dalam persekutuan berjemaat, dan menjadi orang terkemuka di antara jemaat yang lain. Tetapi pernahkah saudara-saudara bayangkan ketika berada di ujung hidup kita? Apa yang kita pikirkan? Apa yang ada dalam benak kita?
Apakah prestasi yang kita raih, pengalaman yang kita dapatkan, materi yang berhasil kita kumpulkan, semua like follower di media sosial kita, akan kemanakah semuanya itu? Alkitab mengingatkan kita bahwa dunia yang kita kenal sekarang akan berlalu dan diganti dengan dunia yang baru. Di dunia yang sekarang ini, iblis dan kejahatan masih bisa berkuasa. Oleh sebab itu, di dunia ini, kedagingan manusia mendapatkan prioritas tertinggi. Orang yang kaya dihormati, kecantikan didewakan, kebenaran bisa diputarbalikan, pekerjaan Tuhan dan orang-orang yang setia di dalamnya bisa mendapatkan tantangan. Tetapi ketika Kristus datang kedua kalinya, Dia akan memulihkan segala sesuatu. Apa yang sekarang ini menjadi hal yang didewakan manusia, nantinya akan dilenyapkan. Allah akan memperbaharui dunia ini, sehingga dunia ini benar-benar ada seperti yang Dia inginkan. Dunia di mana Tuhan Yesus menjadi Raja dan kebenaran Allah berlaku di dalamnya. Dalam Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sebenarnya saudara, di dunia yang baru inilah semua harapan manusia akan terwujud dalam kondisi puncaknya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika akhir dunia seperti itu, maka satu-satunya hidup yang tidak sia-sia untuk dijalani adalah hidup sebagaimana di dunia yang baru, yakni hidup kudus. Hidup yang senantiasa memancarkan karakter Allah. Hidup semirip mungkin dengan Allah tetapi tidak mengambil kemuliaannya. Hidup sesuai tuntunan Alkitab. Di dalam pekerjaan, pergaulan, pelayanan, biarlah kita ingat untuk melakukannya dengan fokus yang benar, fokus pada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pesan terakhir yang dapat saya sampaikan dari perenungan yang saya ambil di saat ini ialah jangan sampai perhatian kita tertuju pada hal-hal yang nantinya dibinasakan. Marilah kita tetap setia menjadi orang Kristen yang takut akan Allah dan selalu menjadi teladan dalam setiap perkataan bahkan perbuatan kita. Amin. Terpujilah firman Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai.